para romo, bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari yang indah ini, kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum melaksanakan doa keluarga ini, kita mulai perkenankanlah kami memperkenalkan keluarga kami terlebih dahulu. Saya Yohanes Tio Budi Utomo, istri saya Kristiana Farida Ayu Susanti, dan anak saya Marcelino Rino Santia Yunata. Kami tinggal di Dusun Tegalsari, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang. Namun kami berada di lingkungan Santa Monica, Mandasar, wilayah 5, Paroki Santo Antonius, Mundilan. Demikianlah perkenalan dari keluarga kami, dan marilah kita bersama-sama hening dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat dan puji syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima, berupa berkat kesehatan, keselamatan, sukacita, pekerjaan, persaudaraan, dan masih banyak lagi berkat yang Bapa berikan kepada kami semua. Kini kami sekeluarga berkumpul untuk mengucap syukur bersama dan memohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga ingin membaca firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tuntun dan bimbinglah kami, berkatilah kami, agar kami semua mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini. Semua doa dan harapan kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik yang kasih Tuhan, marilah kita merenungkan Injil Tuhan pada malam hari ini. Bacaan Injil pada malam hari ini mengajarkan dan mengajak kita semua untuk segera menanggapi dan melaksanakan panggilan dari Tuhan. Walaupun kita sedang dalam melakukan
sesuatu pekerjaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bagi saya ada kata yang sangat penting untuk digarisbawahi, yaitu ada dua kata. Yang pertama adalah kata sedang, dan yang kedua adalah kata segera. Mengapa kata sedang dan kata segera menjadi pusat perhatian kita? Karena dalam kehidupan sehari-hari, manakala kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan, kita sering tidak mau, bahkan tidak boleh diganggu oleh siapapun, sehingga kita sering tidak perhatian dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Akibatnya, kita tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan atau panggilan di luar yang sedang kita kerjakan dengan segera. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pribadi atau kita pasti mempunyai kesibukan yang beragam. Setiap individu mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, yang mana kapasitas kesibukan itu sendiri sungguh-sungguh sangat berbeda. Ada yang sibuknya pas-pasan, ada yang mengatakan sibuk banget, dan ada juga yang mengatakan sangat-sangat sibuk, sehingga sampai tidak sempat memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling ataupun di sekitarnya. Kesibukan-kesibukan itulah yang sering membuat kita dalam konteks kata sedang, yang artinya sering kita jadikan alasan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, bahkan panggilan dari Tuhan itu sendiri. Pada malam hari ini, saya ingin memberikan contoh apa yang sedang terjadi dan menjadi panggilan kita saat ini. Pada saat ini, gereja atau paroki kita sedang memanggil kita semua untuk bergabung dalam tugas pelayanan, baik itu di gereja atau paroki, di wilayah ataupun di lingkungan kita masing-masing. Dari sekian banyak di antara kita, pasti ada yang dipilih atau dipanggil untuk tugas pelayanan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan tersebut, kira-kira jawaban apakah yang akan kita berikan? Di sini pasti ada dua jawaban, antara ya dan tidak, bersedia ataupun tidak. Jawaban yang pertama, ada yang menjawab, ya saya siap, walaupun kita sedang dalam kesibukan atau sedang melakukan satu pekerjaan, seperti halnya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari sekian kita juga pasti ada yang berkata tidak atau menolak panggilan itu. Bagi yang menolak, pasti ada beberapa alasan yang disampaikan. Mungkin yang disampaikan adalah karena masih sibuk, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga manakala bersedia atau menyanggupi
tugas pelayanan itu dirinya khawatir akan hidupnya akan menjadi kacau. Dan juga ada yang mempunyai alasan lagi, mungkin alasannya sedang susah, dalam arti untuk kehidupannya sehari-hari masih merasa kurang. Hal itu sering dijadikan alasan untuk hidup sehari-hari saja masih susah atau kurang. Apa saya bisa melayani Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kekhawatiran itulah yang sering membuat kita tidak percaya diri dan meragukan akan pemeliharaan dan kasih Tuhan kepada kita. Dengan bacaan Injil yang sudah kita baca dan kita dengar, pastinya akan memberikan kekuatan dan kerendah hatian kita untuk menyambut setiap panggilan dari Tuhan. Kalau kita sadar sepenuhnya apa yang kita terima saat ini berupa kesehatan, berupa berkat yang melimpah, dan masih banyak berkat-berkat yang lain, saya rasa kita semua akan selalu siap untuk melayani Tuhan walaupun dalam keadaan sedang apapun. Marilah kita sambut panggilan Tuhan dengan terlibat dalam pelayanan. Jangan abaikan panggilan Tuhan, apalagi sampai menganggap panggilan Tuhan itu hanyalah miss call saja. Karena Tuhan memanggil kita membutuhkan suatu jawaban yang harus kita jawab sesegera mungkin. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan terlebih dahulu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita lanjutkan dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari tanda orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pemberian badan, dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkanlah kami semua umat-Mu, agar kami mampu menjawab setiap panggilan-Mu dengan segera, walaupun kami sedang dalam setiap keadaan apapun. Kami mohon, ya Tuhan, kami berdoa bagi para romo yang berkarya di paroki kami. Limpahkanlah anugerah kepada para romo kami agar memiliki semangat pelayanan yang tulus dan penuh dengan kesetiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang terpilih menjadi pelayan-Mu di paroki kami. Limpahkanlah anugerah-Mu kepada mereka, agar mereka dapat melayani umat-Mu dengan tulus dan setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami, sertai keluarga kami, agar kami sekeluarga juga dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan,
Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami bencana, penderitaan, dan berbagai persoalan hidup. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan penghiburan bagi mereka. Kami mohon. Lakukanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lanjutkan dengan doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon. Ya Tuhan Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa kami. Kami sadar bahwa doa-doa kami ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan kepada kita, doa Bapa kami, dan dilanjutkan dengan 3 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita akhiri doa keluarga ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyatukan kami dalam doa keluarga ini. Semoga kami semakin mampu melayani Engkau dan sesama kami, baik dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Semua doa dan harapan kami mohon kepadamu dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan ini juga merupakan kebahagiaan bagi keluarga kami, di mana kami dapat berpartisipasi dalam doa keluarga ini. Maka marilah kita hening sejenak untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.